السيئات الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Hadis dari Mu'adz bin Jabal, dari Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Tirmidzi dan Imam Hakim bin Mustadrak dari Abi Dzar. Rasulullah berkata, takutlah kepada Allah di mana kalian berada. Ya, sembunyi-sembunyi takut kepada Allah. Enggak ada yang kalian takut kepada Allah. Ada yang lihat di depan manusia takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam di dalam keadaan apapun, sendiri atau rame-rame takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita main apapun di mana kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Engkau ikuti perbuatan tersyurahi, perbuatan sayyi'ah, kesalahan, langsung engkau berbuat hasanah, berbuat kebaikan. Kita salah, langsung kita bertobat, langsung kita tobat, langsung kita berbuat baik. Tanpa akan menjadi menghapusnya, menghilangnya perbuatan sayyi'ah didahului disertai dengan perbuatan hasanah. Allah berkata di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa bainaha wa kullu min al-laili innal hasanat yudhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan hasanat itu menghapus daripada perbuatan sayyi'at. Maka Rasulullah berkata, sudah selesai mengerjakan sayyi'at, langsung kita taubat, langsung kita istighfar, langsung kita wudu, langsung kita sholat, meminta ampun kepada Allah. Begitu juga berbuat baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Engkau berakhlaklah, bercampurlah, bergaullah, berbaur dengan orang dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, budi pekerti, tutur kata, sifat-sifat yang luhur. Itulah bergaul kepada orang, bercampur dengan orang, ya, berbaur dengan orang dengan akhlak, nggak ada lagi. Wa khaliqin nas. Dan berakhlaklah terhadap manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an tabragha min dalwika bi ina'il mustasqi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilayhi muntafatun wa iyyaka wa isbal al-izar wa inna isbal al-izar min al-makhila wa la yuhibbuha Allah. وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك ولا تعيروه بأمر هو فيه ودعه يكون وباله عليه وأجره لك ولا تسبن أحدا. رواه الإمام الطيالسي وابن حبان عن جابر بن سليم الهجمي. Rasulullah berkata, takutlah kepada Allah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan, jangan kau hinakan perbuatan baik walaupun sedikit. Artinya jangan tidak dikerjakan. Jangan malu berbuat baik itu walaupun apapun. Perbuatan baik sedikit pun, sekecil apapun, sesuatu apapun perbuatan baik, jangan kau remehkan. Bagus, kerjakan maksudnya. Kerjakan selalu perbuatan yang baik. Jangan berbuat yang jahat. Jangan berbuat yang maksiat. Berbuatlah yang baik. Pemberian ma'ruf adalah pemberian. Pertolongan, menolong, sosial, itu bagus semuanya. Dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW menolong orang buta, mengangkat barang orang yang berat, mendorong orang yang dalam keadaan dia mogok. Itu semuanya perbuatan baik, ya. Dicontohkan menimba air, timbaan air kita nimbain orang dulu, ya. Buat orang yang tua kita penuhin dia nggak sanggup menimba, atau ibu-ibu atau orang perempuan kita timbain. Rasulullah berkata, walau anta brala min dalwik, walaupun kau kosongkan timbaanmu, ya, biina il mustasqi, di mana timbanya orang yang lain yang akan minta air. Timbain orang air, timba, bukan buat kita, buat dia.
kita duluin dia, kesian. Mungkin dia orang tua, mungkin buta, mungkin wanita tua, dan seterusnya. Itu ma'ruf. If'alul ma'rufa li ahlih wa li ghairi ahlih. Berbuatlah ma'ruf, berbuatlah baik kepada orangnya ataupun bukan orangnya. Maksudnya ada orang yang baik, yang diberikan ma'ruf, dia bersyukur kepada Allah, dia memuji kepada Allah, dia berterima kasih kepada Allah. Tapi ada orang enggak, jahat, diberikan ma'ruf, diberikan kebaikan, bahkan dia jahat kepada kita. Biarin. Fa'anta min ahli ma'ruf. Kalau begitu engkaulah orang yang ahli ma'ruf. Walau an tafruga min dalwik fi ina'il mustasqi. Walaupun kau kosongkan daripada timbakmu, engkau timbain, mestinya buat kita timbak, kita yang timbak, tapi enggak, kita kasih, kita kosongin buat dia semuanya, karena dia mungkin tua, mungkin dia enggak mampu dan lain-lain. Wa antaga akhaka wa wajhuka ilaihi muntasib. Salah satu perbuatan ma'ruf, kebaikan, engkau menghadap saudaramu bermuajahah dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang terbuka, wajah yang cerah kepada saudara kita. Jangan kita mempunyai wajah yang gelap, wajah yang musem, ya. Jangan kita senyum kepada orang, kita ulurkan tangan kita peluk, itu menandakan hati kita bersih. Nah, itu kata Nabi kita, wa antalqa akhaka biwajhin taliq. Ya, engkau hadap saudaramu berhadapan, wajah dengan wajah, wajahmu dalam keadaan berseri-seri, senyum, ulurkan tangan, dan itu tandanya orang-orang yang baik. Wa iyyaka wa isbalal izar. Aku wantikan, aku peringatkan, jangan memakai kain sampai menyeret di bawah. Orang-orang jahiliyah sombong, kekayaannya berlebihan, dia pakai bisyid, masylah, sampai menyeret ke bawah. Oh, tanah di bawah sama dia semuanya. Nah ini jangan. Umat Islam pakaiannya, celananya di atas mata kaki, di atas mata kaki, nggak boleh di bawah mata kaki. Kain kita, celana kita, jangan ke bawah seperti Qarun sombong dengan pakaian keindahannya, menyeret ke bawah ke tanah, mungkin ada najis. Nah itu tidak dibolehkan oleh Nabi kita. Fa inna isbal izar minal makhilah. Seseorang memakai pakaian kain sampai menyeret ke bawah, itu dari tanda khuyala, sombong, khuyala, makhilah, perbuatan yang orang-orang takabur, yang mempertunjukkan pakaiannya sampai ke bawah-bawah. Biasanya kerajaan-kerajaan Arab jahiliyah sampai sekarang begitu, dia memakai busyut atau masylah yang panjang, menyeret kayak perempuan begitu, padahal dia orang laki, nggak boleh. Ya. Umat Nabi Muhammad kainnya di atas mata kaki. Ya. Wala yuhibbullah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang isbalul izar, yang menyeretkan pakaian kainnya ke tanah. Allah tidak suka. Tadi Allah benci kepada Qarun, fa khasafna bihil ardh, kami telan dengan bumi karena dia sombong, jalan dengan harta kekayaannya, dengan pakaian yang indahnya, menyeret. Allah telan semuanya harta karun. Nauzubillah min dzalik. Lalu Rasulullah berkata, wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fika. Kalau seseorang mencaci maki, menghinamu, katanya, menjelekkanmu dengan ucapan-ucapan, dengan kata-kata yang tidak ada di dirimu, biarin aja. Kita dituduh, dijelek, dicaci maki, dihina, dikatain, ya? Padahal kita nggak ngapa-ngapain, nggak buat. Jangan kau balas, jangan kau caci lagi dia, jangan kau celak lagi dia, jangan kau hina lagi dia, jangan. Bi amrin huwa fi, walaupun dia ada aibnya, dia ada kejelekannya, jangan kita ungkapkan keaibannya. Subhanallah. Ya, sifat Nabi itu, sifat kenabian. Kita dicaci maki, dihina, biarin.
Padahal nggak ada itu cacian nama kita, dituduh kita, difitnah sama kita, biarin. Itu jangan balas kepada dia. Walaupun kita tahu ada aibnya dia, kita tahu kejelekannya dia, jangan, kata Rasulullah. Allah, wada'hu, tinggalin aja, biarin aja, jangan dilayanin, jangan dibalas, jangan caci maki, jangan celak-mencelak, jangan menghina. Kenapa? Wabaluhu alaih, dosanya nanti dia pikul. Dia nyaci maki orang, dia hinain orang, dia celak orang, nanti dia pikul itu dosanya. Wabaluhu alaih wa ajruhu laka, engkau mendapatkan pahala karena enggak ngelayaninnya, enggak ngebalasnya, enggak menjawabnya, enggak mencaci makinya. Yang terakhir, wala tasubbanna ahada, kata Rasulullah. Jangan sekali-kali mencaci maki orang. Kita kufur, wasibabul muslimi fusqan, kata Rasulullah SAW. Kalau caci maki orang muslim, menghina orang muslim, itu fasik, kata Rasulullah. Jangan. Wala tasubbanna ahada. Wala ub'athu sabbaba, aku tidak dibangkitkan, diutus menjadi orang yang mencaci maki orang, menghina orang, enggak boleh sama sekali. Apalagi ulama, enggak boleh sama sekali lisannya keluar. Orang-orang yang berilmu, lisannya enggak boleh mencaci maki, enggak boleh menghina-hina orang. Itu lebih utama lagi. Wala tasubbanna ahada, janganlah engkau mencela seseorang pun. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah ya Abul Walid, la ta'ti yawmal qiyamati bi'irin tahmilu lahu rugha'un aw baqaratin laha khuwarun aw syatin laha du'ajun. Rawahu Tabrani fil Mu'jam al-Kabir an Ubadah bin Samit. Dinasihatin Al-Walid ibn Khalid ibn Al-Walid, Walid ibn Al-Mughirah. Dia nasihatkan sama Rasulullah, wahai Ibn Al-Walid, ya, takutlah kepada Allah. Orang-orang jahiliyah sombong, kejam, bengis, jahat kepada orang-orang Islam yang lemah, disiksa, ditawan, dipenjara, digebuk, dianiaya. Wahai orang-orang jahiliyah, di antaranya Abul Walid tersebut yang jahat, jangan kalian nanti dengan harta kalian, sombongannya dengan unta, memiliki banyak unta, memiliki banyak kambing, memiliki banyak sapi, dengan kesombongan hartawan, harta benda orang-orang jahiliyah. Kalau dia mempunyai mungkin 100 unta, mungkin 100 sapi, mempunyai 1000 kambing, sombong dia. Dengan hamba sahayanya, dia sombong dengan orang-orang miskinnya, ya. Berasa dia paling kaya. Nah, jangan, kata Rasulullah. Ya Abul Walid, ittaqillah. Wahai orang yang kaya, wahai yang bernama Abul Walid, takut kepada Allah. Kalian mempunyai harta benda, kalian harus zakatkan. Zakatin dari setiap 5 unta 1 kambing zakatnya. 10 2. Begitu juga kambing. 40 kambing ada zakatnya 1. Begitu juga sapi, 30 sapi ada zakatnya 1 sapi. Jangan kalian nanti akan dituntut oleh binatang-binatang yang kalian punya, yang kalian miliki. Nanti akan ditanya, diseruduk dengan tanduknya. Karena apa? Harta itu tidak dizakatin. Harta itu tidak dizakatin. Nah, nanti di hari kiamat datang unta tersebut dengan suaranya menggerung, suara unta serem suaranya. Kenapa? Dia berbicara, aku tidak dikeluarkan zakatku. Ini orang-orang yang mempunyai harta yang tidak dizakatin oleh dia, maka nanti akan binatang itu akan menyeruduk dia, akan berteriak itu ba'ir, unta. Begitu juga bagara, kalau dia memiliki banyak sapi, ya, jangan sombong, jangan dia berasa kaya, ya, nanti harta itu, sapi itu, dia akan menyeruduk dengan suaranya, khuwarun, ya, dengan serudukannya, tanduknya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga syah, siapa yang mempunyai domba-domba, tidak dikeluarkan zakatnya,
nanti dia akan bersuara dengan tanduknya, akan menyeruduk dia, hartanya akan memakan dia sendiri, hartanya akan menyiksa dia sendiri. Itu contoh-contoh daripada al-an'am. An'am adalah unta, sapi dan kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jangan nanti harta itu menjadi musuh buat dia, ya, akan menjadi siksa buat dia. Riwayatnya Imam Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas, warda bima qasama Allah lak takun aghnan nas, wa ahsin ila jarik takun mu'mina, wa ahib lin nas ma tuhibbu li nafsik takun muslima, wa la tukthir ad-dhahik fa inna kathrat ad-dhahik tumitu al-qalb. Rawahu Imam Ahmad bin Hanbal wa Tirmidzi wa Ibn Hibban dan Imam Baihaqi di Syu'ab al-Iman dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Rasulullah berkata, takutlah atas segala yang haram, yang diharamkan oleh Allah, maharim Allah. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah, takut, jangan kita kerjakan. Jauhkan maksiat, jauhkan mungkarat, jauhkan muharramat, syahwat yang diharamkan oleh Allah. Takutlah kepada Allah, karena ini haram, tidak dibolehkan oleh Allah. Takut a'badan nas, kau akan menjadi orang yang paling abid. Orang abid, ahli ibadah, dia nggak mau maksiat, karena dia menyendiri ibadah saja, nggak mau maksiat, nggak mau berbuat segala sesuatu kemaksiatan, kejahatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warda bima qasamallahu lak, ridhalah atas pembagian rezeki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi pencarian rezeki manusia, hasilnya manusia, ada yang sekian, ada yang sekian, kerjaannya begini, kerjaannya begini, yang bagi Allah, yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Warda, ridhalah kepada Allah atas pemberian rezekinya, pembagian rezekinya. Takun aghnan nas, engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Masya Allah. Kalau kita ridha, kita kaya, kita enggak penting harta orang, kita enggak butuh harta orang, kita cukup. Ghinan nafs, kaya hati, kaya jiwa. Takun aghnan nas. Kalau engkau ridha atas pemberian Allah, engkau menjadi orang yang paling kaya. Wa ahsin ila jarik, berbuat baiklah dengan tetanggamu, hormatilah tetanggamu, muliakanlah tetanggamu. Takun mukminah, engkau menjadi orang yang beriman. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu, kata Rasulullah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia muliakan tetangganya, dia hormatin tetangganya. Engkau menjadi orang yang mulia, engkau orang yang mukmin. Wa ahibbadan nas ma tuhibbu li nafsik takun muslimah. Cintailah kepada orang apa yang engkau cintai buat dirimu. Engkau orang muslim. Masya Allah. Kita muslim, hormatin orang lain non muslim, hormatin orang-orang. Engkau orang muslim, contohnya, warnanya, sirahnya orang muslim, sifatnya orang muslim, menghormati orang non muslim. Masya Allah. Nabi kita Muhammad, tetangganya Yahudi, tetangganya Nasrani, tetangganya orang jahiliyah, biarin. Al-jar yudhika wala tudhi alal jar. Tetangga nyakitin kita, tapi kita jangan nyakitin tetangga. Masya Allah. Nabi, begitu indahnya dia dengan orang yang lain. Contohkan, aku orang muslim begini, walaupun dia bukan muslim. Itu engkau betul-betul orang muslim. Wala tukthir ad-dhahik, jangan banyak tertawa, berbahak-bahak, yang buang-buang waktu, tertawa di dalam maksiat, dalam menggunjing orang, menggibahi orang, mencela orang, ketawa-tawa. Oh, bahaya. Jangan sekali. Tumitul ghadab. Banyak tertawa yang tidak baik akan mematikan hati, gelap hatinya, rasa sakit hatinya, ditutup hatinya, gelap hatinya, tidak ada cahaya. Kenapa? Banyak membuang-buang waktu berbahak-bahak, ketawa-tawa, mencaci orang, mencela orang, menghina orang dengan ketawa-tawa yang tidak baik. Jangan.
Kau banyak ketawa di dunia, nanti banyak nangis di akhirat, kata Rasulullah SAW. Jangan salah kira tertawa-tawa ya, dengan kesenangan dunia, nanti kau akan nangis di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir kata Rasulullah, fa inna tadhika kathrat tadhik tumiitul qalb. Bahwa banyaknya tertawa itu menjadi hati mati, hati gelap. Orang yang hatinya lembut, hatinya bercahaya, hatinya terang, ya, bersih, ya, dia takut, nggak mau sembarangan ketawa-tawa yang tidak diperlukan. Nabi saja ketawanya karena bersuma. Allahumma shalli wa sallim. Nabi kalau ketawanya hanya senyum sampai kelihatan giginya saja cukup, nggak terbuka mulutnya, giginya saja yang tertawa, ya. Senyumnya yang bagus itu. Jangan kita sambil mencaci orang, menghina orang, wah senang dengan tertawa-tawa, nanti akan nangis di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, ittaqi da'watal mazlum fa innama yas'alu Allah ta'ala haqqa wa inna Allah ta'ala lan yamna'a da haqqin haqqah. Rawahu Imam Khatib al-Baghdadi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun dhaif. Hati-hati, takutlah dengan sumpahannya orang-orang yang mazlum. Orang yang zalim menyakiti orang yang mazlum, yang teraniaya. Yang teraniaya dihina, disakiti, dicaci, dipukul, dibuat segala kejahatan kepada dia, dia nggak bisa membalas. Mazlum dia. Orang yang nggak punya kekuatan, yang nggak punya daya upaya, hanya dari angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, aku dizalimin, ya Allah. Ya Allah, balaslah orang yang zalim kepada aku. Nah, ini bahaya ini. Kalau dia mengangkat tangan, orang yang mazlum, fa inna ma yas'alullah ta'ala. Sesungguhnya dia meminta kepada Allah haknya. Karena haknya dizalimin, haknya diambil, dipaksa, haknya dirampas. Kehormatannya, hartanya, darahnya, dia mengangkat tangan, dia sumpahin orang tersebut yang zalim. Kata Rasulullah, kun mazluman wala takun zaliman. Jadilah orang yang mazlum ente, jangan jadi orang yang zalim. Orang bainna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. La haula wala quwwata illa billah. Engkau menzalimi seseorang, nanti merembet jadi banyak tanggung jawabnya. Contohnya, kita zalimin bapaknya, akhirnya sengsara itu bapak. Bapak punya bini, rusak rumah tangganya. Bapak punya anak, anaknya rusak keluarganya. Karena satu orang, merembet semuanya. Nanti akan dituntut. Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah ulur orang zalim nih. Yang zalim sekarang diulur sama Allah, didiamin sama Allah. Tapi kalau dia diambil sama Allah, tindakan dihukum sama Allah, nggak terlepas, nggak bakal terlepas dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena si mazlum tersebut meminta haknya kepada Allah. Ya Allah, hakku diambil, hartaku dirampas, badanku dianiaya, darahku ditumpahkan, anak istriku. Maka nanti Allah, wa Allahi la ansurannaka walau ba'da hin. Demi zatku Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan bela engkau wahai orang yang mazlum, walaupun secepatnya. Masya Allah, ya. Wa inna Allah ta'ala lan yamna'a da haqqin haqqah. Allah tidak mencegah seseorang mempunyai hak, nggak boleh dirampas, nggak boleh diambil. Kullul muslimi 'ala muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Orang muslim dengan orang muslim haram diambil hartanya, dirampas hartanya, dipermalukan kehormatannya, ditumpahkan darahnya. Nggak boleh jadi orang yang zalim. Sekurang-kurangnya kita mendingan yang dimaklumin, jangan kita jadi zalim. Karena orang zalim, ala la'natullahi 'ala zalimi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya. Ketahuilah, hei manusia, laknatku kepada orang-orang yang zalim.
akan dikutuk dia ya, kepada Allah dan kepada perbuatannya atas jahatnya kepada orang muslim, kepada orang-orang yang dizalimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fil bahaim al-mu'jama farkubuha salihah wa kuluha salihah. Rawahu Imam Ahmad ibn Hanbal, Abi Dawud, Ibn Khuzaimah, Abu Syekh Ibn Hibban dari Sahal Ibn Al-Hanbaliyah. Rasulullah berkata, bagaimana kita memperlakukan binatang? Binatang nggak boleh kita aniaya, binatang nggak boleh kita zalimin, binatang nggak boleh kita sakitin. Subhanallah, nggak boleh binatang saja nggak boleh. Bagaimana agama kita ini mulianya menghormati binatang, yaitu unta, begitu juga tadi misalnya sapi, begitu juga kambing. Wa idza qataltum fa ahsinu qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha. Kalau engkau mau menyembelih, baguskan menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafratah, dia asah dulu supaya jangan sampai disakitin, digorong dengan sakit, dengan enak sekaligus. Begitu juga memperlakukan binatang-binatang, nggak boleh diazab, nggak boleh disiksa. Rasulullah melihat namanya Umair, ya Umair, kaifa fa'ala bin Nubair. Nubair burung kecil, Umair anak daripada sahabat. Kenapa engkau ikat? Kalau kita bilang itu burung, lepasin itu burung, jangan disiksa itu burung. Ya, anak kecil kan nggak tahu, tapi diajarin Rasulullah SAW nggak boleh menyiksa burung. Maaf, banyak zaman sekarang begitu. Betul, dari sisi uang bisa jadi uang, tapi adalah penyiksaan kepada binatang. Nggak boleh, kesian binatang. Ittaqillah fil bahaim al-mu'jamah, karena binatang itu nggak berbicara, mu'jam, ajam. Binatang itu ajam, nggak bisa berbicara, nggak bisa berbicara kayak manusia. Kalau dia bisa bicara, dia akan teriak. Unta saja, kalau keberatan badannya, nggak kuat dia dibebanin barang-barang banyak. Sapi begitu juga, meluku, nggak boleh terlalu berat, kesian dia. Sampai begitu Nabi rahmatan lil alamin, rahmat lil bahaim, Nabi rahmat kepada binatang. Ya. Kalau Nabi jalan berkafilah bersama-sama dengan sahabatnya, nanti kalau udah ada rumput-rumputan rendang, tempat-tempat yang singgah, Nabi lepas. Lepasin onta semuanya, badan-badannya kosongin semuanya, biar dia main dulu di tempat yang rindang. Rahmat dari kita Muhammad SAW. Nggak jalan, stop. Kenapa? Dia udah ngelihat hijau-hijauan, rumput-rumputan, ada air di situ. Lepasin semuanya, kelana-kelananya, biar pada main dulu tuh binatang. Begitu Nabi kita Muhammad. Karena dia nggak bisa ngomong. Engkau naikin dengan terhormat, engkau lepasin dia, istirahat. Ya. Kalau engkau mau potong pun potong yang baik, dalam keadaan dia sehat. Jangan sampai dia sakit, jangan sampai dia menderita. Itu cara-cara yang baik. Ya, Nabi kita, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Kata Nabi, Allah memerintah kita berbuat baik kepada siapa apa, walaupun pada binatang. Nah, itu rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira udah waktunya. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam sirri asrar al-Fatihah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath
إن شاء الله تعالى من الآمنين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.